Lo pernah mikir gak kalau selama ini tuh kita selalu dikasih tahu kalau bodoh, menjadi bodoh atau terlihat bodoh itu hal yang buruk, dan orang-orang yang bodoh itu patut untuk dikucilkan, untuk tidak dikasih kepercayaan, dan mereka itu menjadi beban bagi masyarakat atau sampah bagi masyarakat. Gua sebagian dari diri gue setuju, cuma sebagian dari diri gue juga gak setuju. Karena kenapa? Di situ ada sumber masalah. Ayo kita bongkar ya. Menurut gue, kalau stigma bodoh itu terus-menerus didiamkan, maka kebanyakan dari kita itu bakal takut untuk terlihat bodoh. Jadi kita bakal berusaha untuk seenggaknya terlihat pintar. Mungkin gak pintar beneran ya, tapi seenggaknya terlihat pintar. Terlihat pintar itu gimana? Kita contoh ya, kita mempelajari satu atau dua topik tanpa memperdalaminya. Yang penting kita tahu aja, dan seenggaknya kita tahu gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang ngebahas tentang topik atau ilmu itu, kita tahu, cuma hanya di permukaannya saja. Mungkin permukaan pun enggak ya, intinya masih dangkal lah. Nah, kenapa begitu? Karena itu semua terjadi karena kita takut dianggap bodoh, karena kita takut untuk dikucilkan oleh society, dikucilkan oleh masyarakat, karena kita takut untuk dianggap sampah dan beban di masyarakat. Makanya itu menjadi hal yang buruk. Karena kenapa? Kalau semua orang merasa pintar, mereka secara enggak langsung membatasi perkembangan diri mereka oleh ego mereka sendiri. Kalau orang udah merasa pintar, mereka gak mau terlihat salah, karena mereka akan berpikir kalau salah itu adalah kelakuan orang-orang bodoh. Dan itu yang jadi masalah, itu yang bakal ngerugiin banyak orang. Makanya kenapa kalau menurut gue, lu jangan pernah ngerasa pintar ya, karena itu buruk. Lu harus selalu merasa bodoh, lu harus selalu merasa gak tahu, karena itu hal baik. Tapi jangan sampai lu menjadi bodoh ya, lu harus menjadi pintar. Jadi lu harus jadi orang pintar tapi yang selalu merasa bodoh, dan lu jangan sampai menjadi orang bodoh tapi merasa pintar. Ngerti gak sih? Karena itu bener-bener kontras ya, hal baik sama yang hal buruk, hal baik sama hal buruk. Dan itu kalau misalkan orang-orang yang ngerti, orang-orang yang beneran pintar ketemu sama orang yang kelihatannya pintar tapi sebenarnya ilmunya dangkal, mereka bakal langsung tahu. Cuma kebanyakan dari mereka pasti diem karena mereka gak mau sampai nyentil ego orang-orang itu, karena mereka udah malas dengan perdebatan dan malas, istilahnya apa, debat kusir ya, malas debat kusir. Karena mereka tahu mereka gak akan menang debat lawan orang-orang seperti itu, dan orang-orang seperti itu akan susah berkembangnya. Makanya pesan dari gue, selalu jaga cara berpikir lu, dan selalu merasa rendah dirilah ya, selalulah merasa untuk kalau lu itu banyak gak taunya, karena di situ lu bakal berkembang. Dan jika kita menjadi pintar, mempelajari ilmu karena hanya kita takut untuk dianggap bodoh, takut untuk terlihat bodoh, maka apakah kita sebenarnya mempelajari ilmu itu karena kita benar-benar haus akan pengetahuan tentang ilmu itu, atau sebenarnya kita cuma karena didorong rasa takut itu? Menurut lo gimana? Menurut lo itu hal yang baik apa buruk kalau kita didorong rasa takut untuk belajar? Atau kita pakai analogi yang rada ekstrim mungkin ya,
ada beberapa atau sebagian orang yang mereka melakukan kewajiban agamanya tuh karena mereka mengharapkan imbalan, yaitu surga, dan mereka takut akan hukuman, yaitu neraka. Jadi mereka bukan melakukan ibadah atau kewajiban agamanya itu karena benar-benar pure 100% dari hatinya atas dasar cinta kepada Tuhan. Menurut lo itu hal yang buruk atau gimana? Gimana kalau misalkan neraka dan surga ditiadakan? Apa yang terjadi sama orang-orang yang begitu? Coba kasih tahu gua.